Satu tragedi konstitusi pasca terbitnya putusan MK. Betapa cengengnya Masinton Pasaribu pada saat dia mengangkat suatu isu yang tidak pada tempatnya. Membahas putusan MK hari ini, teman-teman, di DPR tidak jauh lebih penting daripada menyelesaikan produk-produk legislasi yang saat ini masih menjadi utang Dewan Perwakilan Rakyat kita. Teman-teman, saya bukan orang yang membenarkan putusan MK. Saya anggap putusan MK itu berpotensi menimbulkan polemik. Tetapi, teman-teman harus pahami, sejauh-jauhnya polemik yang ditimbulkan putusan MK adalah keterkaitan dari si pembuat putusan terkait dengan apa yang diputuskan, hubungan kekerabatan. Dan ini hanya berpotensi melanggar undang-undang. Maaf, saya bukan menggunakan kata-kata hanya untuk menganggap wajar peristiwa ini, tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa ini bukan melanggar konstitusi. Justru yang melanggar konstitusi adalah ketika ada anggapan seolah-olah pasal 169Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu adalah produk legislasi, adalah wewenang legislasi, adalah produk open legislasi yang tidak boleh diputuskan oleh MK. Teman-teman, saya termasuk orang yang tidak setuju dengan putusan MK, tetapi dalam kondisi yang sebaliknya, di mana saya justru ingin bukan ada penambahan redaksi terhadap pasal 169Q, melainkan dihapuskan dari pasal itu. Karena apa? Dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Justru ketika ada orang yang menganggap bahwa pasal 169Q itu harusnya tidak boleh diputus oleh MK, itulah yang menabrak konstitusi. Anggapan bahwa pasal 169Q itu adalah open legal policy, itulah yang menabrak konstitusi. Jelas-jelas pasal ini membatasi seseorang untuk berkontestasi di bidang politik. Itu melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28D ayat 1 ayat 3 dan pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman, saya harapkan baca. Jadi yang sebenarnya melanggar konstitusi itu siapa? Bahwa putusan MK tidak tepat dibuat karena ada hubungan kekerabatan dengan apa yang diputuskan, itu saya bisa setujui. Itu kita pahami bersama-sama. Itu bisa kita proses kode etik yang bisa berjalan soal itu. Tetapi untuk menanggap bahwa ini melanggar konstitusi, bagi saya justru pembatasan usia inilah yang melanggar konstitusi, dan itu adalah produk Anda, Dewan Perwakilan Rakyat. Kira-kira begitu.